Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel Lebah Muslim, channel yang membahas seputar dunia Islam. Pada video kali ini kami akan membahas kisah Al-Imam Abu Hanifah berdebat dengan seorang raja ateis atau seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 767 Masehi. Beliau bernama lengkap Nu'man bin Sabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat Nabi yang mulia yang pernah ikut dalam peristiwa perang Badar. Beliau lahir di Kufah pada abad ke-1 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad ke-2 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid, kalam atau teologi. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, yakni ulama fikih ke-6 asal Kufah. Kepadanya Al-Imam Abu Hanifah menyantri selama 18 tahun. Usianya pada saat itu masihlah sangat-sangat muda sekali, yakni 22 tahun. Ketika salah satu kerabat Syekh Hamad di Basrah wafat, beliau merasa cukup mewakilkannya pada Al-Imam Abu Hanifah, jadi mengajar, mufti, dan mengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mendapati banyak pertanyaan yang datang kepadanya. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah tersebut dalam kitabnya, yakni Fath al-Majid. Ulama asal Banten yang juga masyhur ini di kota Haramain itu menceritakannya sebagai penguat dalil bagaimana membantah hujjah anti ketuhanan kaum ateis. Dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah yang ketika itu masih sangat-sangatlah remaja atau sangat-sangatlah muda, padahal ia baru benar-benar menggantikan gurunya kelak ketika berusia beliau 40 tahun. Syekh Nawawi pernah menceritakan terkait kisah seorang pemeluk ateis atau Dahriyah di zaman Syekh Hamad, gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tak memiliki tempat, tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut, tidak mampu menjawab sekelumitun pertanyaan yang diajukan kepada ulama. Sang raja ateis berkata, "Masih tersisakah seorang di antara ulama kalian?" Tanyanya sambil menantang. Para menteri menjawab, "Iya, ada, yakni Imam Hamad." Kemudian si ateis itu menjawab, "Datanglah kalian kepadanya, mintalah dia untuk menghadapku," jawabnya. Kemudian sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah keok di hadapan sang raja ateis itu. Dan pada pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Al-Imam Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Al-Imam Abu Hanifah masih muda sekali. Tanya Al-Imam Abu Hanifah, "Wahai guruku, kenapa anda kelihatan putus asa?" Tanya Al-Imam Abu Hanifah. Ketika mendapati gurunya murung seakan menyimpan beban besar, maka gurunya pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hamad. Lalu Al-Imam Abu Hanifah menanyakannya, "Mimpi apa itu, wahai guruku?" Maka Al-Imam Hamad menjawab, "Aku melihat rumah yang luas, tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku," kata Imam Abu Hanifah, "sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpimu itu baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau mengizinkan aku untuk menafsirkannya, maka sungguh aku akan melakukannya." Kemudian jawab sang guru, "Tafsirkanlah wahai muridku." Al-Imam Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau, dan singa yang membunuhnya adalah aku. Maka berangkatlah engkau dengan membawa aku, wahai guruku. Dengan begitu berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, aku memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu." Syekh Hamad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu Al-Imam Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya yang mulia. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasananya. "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" tantangnya. Suasana hening, apalagi ulama lain, bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab.
Apa-apaan ini? Bertanyalah, akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu. Abu Hanifah memancing sang raja, mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih sangat-sangatlah muda. Siapa engkau? Tanya sang raja ateis. Hai anak muda, kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sepuh yang berangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina itu mampu melakukannya? Maka jawab Imam Abu Hanifah dengan santainya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkannya untuk para ulama. Jawab Imam Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Tegas sang raja. Al-Imam Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan sang raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan tanya jawab sengit dengan sang raja. Perdebatan dimulai. Tanya sang raja, apakah Allah itu ada? Maka jawab Imam Abu Hanifah, iya ada. Di mana dia? Dia tidak memiliki tempat berdiam. Jawab Imam Abu Hanifah, bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Buktinya ada di badanmu sendiri. Jawab Imam Abu Hanifah, apa itu? Apakah badanmu memiliki ruh? Maka jawab raja ateis tersebut, di mana rohmu? Apakah di kepalamu? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Sang raja ateis itu pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Imam Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Jawab sang raja, iya. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Al-Imam Abu Hanifah lantas menimpali, sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki tempat di alam semesta ini. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja untuk kedua kalinya kepada Imam Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir? Maka Imam Abu Hanifah dengan cerdasnya ia menjawab, ini dalilnya juga ada di badanmu. Apa itu? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sudah jari kelingkingmu? Tanya Imam Abu Hanifah. Maka jawab sang raja ateis, tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku. Maka jawab tegas Al-Imam Abu Hanifah, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja. Setelah dua pertanyaan berhasil, Abu Hanifah menjawab, akan saya jawab insya Allah. Apa pekerjaan Allah sekarang? Tanya sang raja ateis. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Al-Imam Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau kebalik, jawab Imam Abu Hanifah. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab pertanyaanmu seandainya kau bersedia turun ke bawah sini dan aku pun naik ke atas tempatmu. Sang raja pun turun dari singgasananya mengiyakan dan Al-Imam Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas singgasana sang raja, raja mengulang pertanyaan tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Katanya. Maka jawab Al-Imam Abu Hanifah dengan cerdasnya, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah dan dia menaikkan orang yang benar, hak sepertiku dari bawah ke atas. Maka sang raja terdiam tak berkutik. Tiga pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian mimpi Syekh benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sudahnya, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu alam bissawab. Kisah tersebut dinukil dari kitab Fath al-Majid karya Syekh Nawawi Al-Jawi, Banten. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.